Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kalian di rumah baik-baik saja. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari musibah COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan atau akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan sebuah mikroskop, yang mana mikroskop itu sebagai sarana untuk kita belajar pada bagian-bagian benda atau makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata dengan jelas, tetapi perlu menggunakan alat bantu, yaitu yang bernama mikroskop. Adapun mikroskop yang ada di dunia pendidikan, khususnya yang ada di sekolah kalian, itu terdiri dari beberapa jenis mikroskop. Yang pertama adalah mikroskop basic dan mikroskop digital. Di mana mikroskop yang basic itu ada beberapa macam yang kita miliki. Yang pertama adalah mikroskop stereo, yaitu yang menggunakan dua lensa okuler yang langsung fungsinya sebagai melihat pembesaran benda yang ada di meja objek. Jadi ini sifatnya hanya sebagai pembesar, kaca pembesar. Jadi tidak beda dengan loupe. Tetapi yang untuk ukuran yang lebih kecil, yaitu jasa trenik, misalnya amoeba atau ganggang dan sebagainya, maka kita memerlukan mikroskop basic atau mikroskop siswa yang sering dikenal dengan mikroskop cahaya. Ini bentuknya adalah seperti ini. Baiklah anak-anakku sekalian, bagian-bagian mikroskop yang perlu kalian kenal atau kalian ketahui bersama, sehingga pada saat kalian nanti menggunakan mikroskop ini di sekolah, pada saat kalian belajar di sekolah, kalian sudah memahami bagian-bagian daripada mikroskop yang ada di sekolah ini sebagai mikroskop basic atau mikroskop cahaya yang dimiliki oleh sekolah. Yaitu yang pertama adalah bagian yang utama adalah lensa okuler, ya. Lensa okuler ini adalah lensa yang perbesarannya adalah ada yang 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Sementara di bawahnya ini ada tabung atau tubus, ya, yaitu yang menghubungkan antara lensa okuler nanti ke lensa objektif. Ya, lensa objektif. Nah, setelah tubus ini ada makrometer, yaitu adalah alat untuk menaik turunkan tubus sehingga diperoleh pembesaran yang jelas apa yang telah dihasilkan oleh objektif dan dipantau oleh okuler ini. Jadi yang ini kasar, makrometer itu adalah pemutar yang kasar atau cepat. Kemudian ada mikrometer. Iya. Ini ada mikrometer, adalah pemutar yang halus, yang itu fungsinya adalah untuk memfokuskan, ya, bayangan benda yang ditangkap oleh lensa objektif. Kemudian berikutnya adalah revolver. Revolver ini adalah untuk mengubah, ya, pembesaran pada lensa objektif. Ya, revolver adalah untuk mengatur pembesaran lensa objektif. Jadi atau tempat dudukan daripada lensa objektif ini adalah revolver, ya. Sehingga kalau kita menginginkan pembesaran yang ada pada objektif, di mana lensa objektif itu terdiri dari perbesaran 10, 40 dan 100. Sehingga apabila lensa objektif itu perbesarannya adalah 10 kali dari perbesaran benda yang ada, sedangkan okulernya adalah 10, maka hasil bayangan benda nanti adalah perbesaran 100 kali dari pembesaran
benda yang nyata, benda yang asli. Jadi bayangan yang dibentuk adalah 100 kali perbesaran. Nah, jadi selanjutnya setelah lensa objektif, di sini ada meja objek atau meja benda yang dilengkapi dengan penjepit, di mana meja benda ini digunakan untuk meletakkan preparat. Apa itu preparat? Adalah kaca yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan kita amati, baik itu berupa cairan atau itu berupa bagian dari suatu makhluk, tumbuhan atau sel dan sebagainya. Itu preparat namanya. Nah, preparat ini ada yang asli, ada juga preparat yang sudah jadi, preparat yang sudah awetan. Penjepit ini gunanya untuk menjepit penjepit objek benda atau preparat supaya tidak bergeser dengan meja benda ini, supaya tidak mudah tergeser. Kemudian di bawahnya ada yaitu diafragma, adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam meja benda yang langsung diterima oleh objektif ini, ya. Kemudian ada yang namanya pemutar. Ini pemutar diafragma, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan, memfokuskan ini cahaya yang masuk yang diterima oleh cermin. Ini adalah cermin yang untuk menangkap cahaya yang terdiri dari dua bagian, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan apabila cahaya cukup, sementara cahaya kurang, maka kita menggunakan cermin yang cekung, ya, cermin datar dan cermin cekung. Kemudian di sini ada kaki, yaitu tempat mikroskop ini berdiri dengan kokoh, dengan tegak. Kemudian ini adalah pegangan. Pegangan adalah untuk digunakan memegang mikroskop ketika kita mengambil dari lemari penyimpanan atau pada saat kita akan memindahkan ya mikroskop ini ke tempat yang lain, kita pegang dengan kokoh. Kemudian di sini ada yang namanya inklinasi, apa namanya itu? Sendi inklinasi. Ya, namanya sendi adalah untuk memudahkan mikroskop ini kita gerakkan mereng ataupun tegak. Jadi ketika kita ingin melihat dengan kondisi mata kita begini, maka kita merengkan dengan menggunakan sendi inklinasi ini. Saya rasa itu bagian-bagian yang perlu kalian pahami, anak-anakku. Ada kurang lebih 14 bagian daripada mikroskop ini supaya kalian nanti menggunakan mikroskop ini dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan bagaimana cara memakai mikroskop atau langkah-langkah di dalam pengamatan terhadap objek benda yang sangat kecil atau yang bersifat mikroskopis itu. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita belajar tentang bagian-bagian mikroskop, maka untuk langkah selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan mikroskop itu dengan baik dan benar. Pertama-tama yang anak-anakku harus lakukan adalah pembuatan objek benda yang akan kita amati. Bisa membuat preparat sendiri, bisa juga menggunakan preparat yang telah jadi. Yang tujuannya adalah untuk melihat ya bagaimana kondisi nyata daripada bagian-bagian sel pada makhluk hidup maupun pada benda-benda yang akan kita amati lainnya. Untuk kali ini Bapak akan memilih dua preparat yang sudah jadi, yaitu pembuluh pengangkutan pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Bagaimanakah bentuk perbedaan kedua tumbuhan itu bila diamati di bawah mikroskop? Oke anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama-tama preparat ini kita letakkan pada meja benda.
Jadi kita letakkan pada meja benda, kemudian preparat ini atau objek gelas ini kita jepit dengan penjepit mikroskop. Nah, setelah tidak bergerak, maka akan kita lakukan proses selanjutnya. Pertama-tama kita atur kedudukan daripada lensa objektif ini dengan menggunakan makrometer, yaitu pengatur lensa yang besar untuk mendapatkan bayangan benda yang jelas. Kemudian dengan cepat ini menaikkan turunkan ini, ya. Kemudian untuk mendapatkan bayangan yang fokus dan jelas kita gunakan mikrometer yang kecil ini. Nah, tapi jangan lupa kita gunakan cermin ini, kita cari cahaya yang paling jelas atau paling terang ditangkap oleh diafragma. Baru kita lakukan pengamatan terhadap melalui okuler ini, di mana kali ini Bapak melakukan pengamatan dengan menggunakan lensa okuler dengan pembesaran 10 kali dan lensa objektifnya juga 10 kali, sehingga pembesaran bayangan yang diperoleh nanti adalah 100 kali pembesaran dari benda yang sesungguhnya. Itulah. Jadi setelah kita amati dengan mendapatkan hasil yang betul-betul sudah jelas, maka hasilnya seperti yang ada di layar ini, yaitu merupakan gambar daripada penampang batang monokotil dan penampang batang dikotil. Nah, setelah itu anak-anak sekalian, langkah selanjutnya setelah kita habis melaksanakan pengamatan, maka kita kembalikan preparat itu ke tempatnya dengan cara melepas preparat itu dari penjepitnya. Kita letakkan pada tempat preparat yang sudah ada dengan benar. Setelah itu kita bersihkan mikroskop ini sebelum kita simpan ke tempat penyimpanan. Nah, langkah selanjutnya lensa okuler kita lepaskan, kemudian kita tutup tabung ini dengan penutup tabung. Jadi kita tutup demikian. Setelah itu baru kita kembalikan posisi semula ke posisi semula supaya ini bisa dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan atau kotak penyimpanan mikroskop yang telah ada. Saya rasa demikian anak-anak sekalian. Semoga apa yang kalian dapatkan pengalaman kali ini, penggunaan mikroskop dapat kalian jadikan sebagai sarana untuk mengamati benda-benda yang bersifat mikroskopis untuk pengetahuan yang lebih jauh lagi dengan melakukan pengamatan-pengamatan di lab-lab sekolah maupun di sekolah-sekolah yang lebih tinggi nanti. Demikian anak-anak sekalian yang berbahagia. Apabila dalam penyampaian materi ini Anda menyukai, maka Bapak mohon silahkan di like, kemudian komen dan subscribe, kemudian di share. Nah, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.